Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Sunah-sunah berpuasa pada bulan Ramadan. Apa saja hal-hal sunnah yang kita lakukan di bulan Ramadan atau tatkala kita sedang berpuasa Ramadan? Sunnah yang pertama adalah menyegerakan untuk berbuka. Apabila kita sudah yakin matahari sudah tenggelam, maka kita disunahkan untuk segera berbuka puasa. Adapun kalau masih ragu, maka wajib berihtiyat mengundurkannya. Misalkan sekarang kita sudah yakin bahwa sudah azan maghrib, itu pun keyakinan kita harus kita perkuat dengan melihat jam, mendengar radio, atau mendengar kabar dari yang lainnya bahwa memang telah datang waktu maghrib. Maka di situ kita disunahkan untuk segera berbuka puasa. Nah, kalaupun kita masih ragu, maka jangan menyegerakan diri, jangan terburu-buru untuk melakukan buka puasa kalau memang masih ragu bahwa belum datang waktunya berbuka. Kemudian yang selanjutnya adalah yang kedua, sunat makan sahur walaupun hanya dengan seteguk air, dan waktunya masuk setelah pertengahan malam. Maka makan sahur itu adalah hukumnya sunnah. Makan sahur walaupun hanya dengan seteguk air itu hukumnya sunnah. Nah, apalagi sesuai dengan porsi kita masing-masing ya. Seandainya kita minum, kemudian nasi sepiring, kemudian kita makan sahur dengan korma ya. Akan tetapi maknanya di sini adalah jangan sampai kita tidak makan sahur sama sekali. Nah, karena kenapa? Diakibatkan nanti kita akan kelaparan, atau diakibatkan nanti kita melaksanakan ibadah puasa dengan keadaan lemas. Oleh sebab itu disunahkan oleh Rasulullah SAW, seandainya kita mungkin tidak ada nafsu makan, paling tidak kita meminum seteguk air untuk kita melakukan makan sahur. Kemudian yang ketiga adalah mengakhirkan sahur sampai batas tidak terlalu dekat waktu imsak. Nah, artinya disunatkan kita mengakhirkan makan sahur. Mengakhiri makan sahur atau mengakhirkan makan sahur ini artinya adalah bahwa kita makan sahur itu tidak terlalu awal. Akan tetapi kita makan sahur sebelum waktu imsak. Mungkin kalau di ukuran waktu ya 1/4 jam lah, atau 30 menit sebelum imsak. Atau mungkin khawatir kita akan telat, maka mungkin ya 1 jam 30 menit sebelum waktu imsak datang. Nah, kalau kita membaca Al-Quran itu, kita makan sahur itu kira-kira kita makan sahur dengan jarak waktu imsak itu adalah kalau kita membaca ayat Al-Quran 50 ayat ya, kalau mungkin jam ya mungkin 30 menit 20 menit sebelum imsak kita disunahkan untuk makan sahur. Kemudian berbuka dengan yang manis-manis. Nah, berbuka dengan kurma, yaitu rutab ya. Rutab itu adalah kurma setengah matang dengan bilangan yang ganjil, 1, 3, kemudian 5 dan seterusnya ya, yang ganjil-ganjil lah. Nah, kalau tidak ada dengan kurma yang disebut dengan rutab atau kurma setengah matang, maka kita disunahkan yang kedua adalah dengan memakan busrun. Busrun itu adalah kurma yang warnanya hijau. Nah, kalau tidak ada yang kurma yang seperti itu, maka kita disunahkan berbuka puasa dengan tamar. Mana yang disebut dengan tamar yaitu kurma kering. Nah, kalau tidak ada kurma kering, maka disunahkan berbuka dengan air zam-zam. Kalau tidak ada air zam-zam, maka kita disunahkan berbuka puasa dengan khulwun, yaitu makanan yang manis-manis akan tetapi makanan yang tidak dimasak oleh api ya, seperti pepaya, kelapa dan seterusnya, seperti manggis, mangga dan seterusnya ya, artinya yang tidak dimasak terlebih dahulu, buah-buahan yang manis-manis. Nah, kalaupun tidak ada, maka disunahkan kita pakai madu untuk berbuka puasa. Nah,
Kalaupun yang demikian tadi tidak ada, maka kita disunahkan berpuasa dengan halwa. Apa itu halwa? Makanan manis-manis tetapi dengan proses dimasak. Contohnya seperti kolak. Nah, kolak ini juga termasuk kita disunahkan untuk berbuka puasa dengan kolak atau kolak, ya. Akan tetapi dengan syarat tidak ada yang tadi-tadi. Ya, tidak ada makanan yang tadi-tadi sebelumnya. Tidak ada buah mangga, tidak ada buah kurma, tidak ada buah anggur, tidak ada madu dan seterusnya, ya. Nah, kalaupun yang tadi-tadi itu ada, maka disunahkan kita berbuka puasa dengan kolak atau makanan sejenisnya yang memang manis ketika sesudah dimasak. Kemudian kita disunahkan untuk berdoa sebelum berbuka puasa, yaitu doanya sudah seperti biasa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu. Nah, kemudian ini adalah doa yang sering kita ketahui. Yang keenam adalah memberi makan untuk orang berbuka. Di dalam bulan puasa, di dalam bulan Ramadan, kita disunahkan untuk berbagi. Baik itu dengan bentuk kurma, baik itu dengan bentuk air minum, baik itu dengan berbentuk makanan apapun. Nah, bagi kita yang memiliki kelebihan dalam makanan, dalam memiliki kelebihan untuk berbuka, disunahkan kita, dianjurkan kita untuk saling berbagi dengan tetangga kita, dengan masyarakat kita, dengan fakir miskin dan seterusnya. Yaitu kita disunahkan untuk berbagi di bulan Ramadan, karena ini adalah anjuran yang sunnah. Sunnah artinya pahala kita memang sangat besar ketika kita bisa saling memberi satu sama lain di bulan Ramadan. Kemudian yang ketujuh adalah bagi laki-laki dan perempuan yang sudah melakukan pengantin di malamnya, maka disunahkan mandi junub sebelum fajar agar dapat mulai puasanya dalam keadaan suci. Contohnya begini, misalkan tadi jam 3 sudah melakukan jima bersama istri, yang perempuan sudah jima atau sudah bersetubuh bersama suaminya. Nah, disunahkan sebelum imsak, sebelum azan subuh sudah dalam keadaan suci, sudah mandi besar. Karena kenapa? Supaya nanti ketika melaksanakan ibadah puasa Ramadan sudah dalam keadaan suci. Akan tetapi kalaupun dia mandi junub setelah azan, setelah subuh, maka tidak jadi masalah, tetap puasanya sah. Kemudian disunahkan juga kita mandi setiap malam agar badan terasa segar untuk melakukan ibadah. Mandi setiap malam agar badan terasa segar untuk melakukan ibadah. Karena kenapa? Selesai mungkin kita berbuka, sudah selesai sholat maghrib, kita sebelum sholat isya atau sebelum berangkat taraweh, kita mandi dulu di rumah agar badan kita memang fit dan segar untuk melakukan sholat taraweh nantinya. Kemudian disunahkan juga setiap malam itu tetap mengerjakan sholat taraweh setiap malam. Nah, sampai akhir Ramadan, sampai Ramadan selesai, kita disunahkan untuk mengerjakan sholat taraweh. Sudah jelas hadisnya, yaitu man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang mendirikan qiyamul lail, yaitu sholat taraweh, karena iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang sudah lewat. Kemudian yang 10 adalah tetap mengerjakan salat witir. Nah, khusus witir pada bulan Ramadan dengan 3 ketentuan. Nah, disunahkan kita selama bulan Ramadan ini mengakhiri salat malam kita, salat tarawih kita dengan salat witir. Yang pertama adalah disunahkan kita salat witir berjamaah. Yang kedua, disunahkan dengan bacaan nyaring. Yang ketiga, dalam sunnah witir itu disunahkan kita kunut sesudah tanggal 15 sampai akhir Ramadan. Yaitu kita kunut nanti mungkin pada tanggal 16. Kita disunahkan untuk kunut dari tanggal 15 sampai akhir Ramadan. Nah, ini yang mu'tamad, memperbanyak. Dan juga yang ke-11 disunahkan kita dalam bulan Ramadan memperbanyak membaca Al-Quran. Karena kenapa? Al-Quran adalah Ramadan syahrul Quran. Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran. Kemudian yang ke-12 di dalam bulan Ramadan memperbanyak mengerjakan sunnah-sunnah seperti sholat sunnah, sholat duha, sholat tasbih, sholat sunnah awabin dan seterusnya. Apapun itu nama sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka
di bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk memperbanyak sholat sunnah. Kemudian yang ke-13 adalah memperbanyak amal soleh seperti sedekah, silaturahmi, menghadiri majelis ta'lim, i'tikaf, banyak berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tetap menjaga agar berbuka dengan barang-barang yang halal, ya. Dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk kita tetap berbuka dengan hal-hal yang halal. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan rezeki kita memang tetap halal dan dijauhkan dari hal-hal yang haram. Kemudian yang ke-16 adalah memberikan kelebihan atau bersedekah kepada sanak keluarga, kepada masyarakat. Nah, hal-hal semacam ini juga sangat diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini bisa kita amalkan. Demikian yang bisa saya sampaikan, anjuran-anjuran sunnah dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bisa kita amalkan di bulan Ramadan sebagai penambah amal jariah kita, sebagai penambah amal sedekah kita, sebagai penambah hubungan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bishawab. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.